Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Mengawali kegiatan belajar hari ini, kalian harus semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPS tema 2, subtema 1 yang membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Oke, mari kita mulai ya. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, ada peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir dan para golongan muda mendesak Soekarno dan Muhatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta menolak usul golongan muda. Tokoh-tokoh golongan muda menculik dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, orang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang merupakan kediaman Soekarno. Selanjutnya dilakukan pidato singkat oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tahukah kamu bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, anak-anak, berikut ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa kalian cermati sendiri ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa saja makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, berikut ini adalah makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada tokoh-tokoh bangsa yang berani memperjuangkannya.
Lalu, siapa saja tokoh-tokoh bangsa tersebut? Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901. Perannya yaitu menyusun, menandatangani, dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau berjasa dalam menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maida. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan persiapan proklamasi. Yang kelima, Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Perannya yaitu beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Beliau mempunyai nama asli Fatimah, yang lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ibu Fatmawati berperan sangat penting. Beliaulah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPS tema 2, subtema 1 yang membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.